Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan teknologi digital hari ini tidak hanya mengubah cara manusia belajar, tetapi juga menggeser cara manusia berpikir, berinteraksi, dan berperilaku. Pertanyaannya, apakah pendidikan, khususnya pendidikan Islam, masih mampu tetap menjadi fondasi pembentukan karakter di tengah disrupsi ini? Baik, perkenalkan nama saya Julantika Rahadini. Saya mahasiswa program Doktor Studi Islam UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Hari ini saya ingin memaparkan hasil penelitian yang berjudul Peran Holistik Guru Pendidikan Islam Menguatkan Karakter Era Digital, Studi Kepustakaan Kitab Dawur Al-Mu'alim. Penelitian ini kami beri tajuk Jembatan Masa. Mengapa demikian? Karena kami berupaya merekonstruksi peran guru di era modern dengan menggali kembali kearifan dari literatur klasik Islam, khususnya Kitab Dawur Al-Mu'alim. Tujuannya adalah menemukan solusi atas krisis moral generasi digital melalui perspektif yang melintasi waktu. Saat ini kita menghadapi sebuah paradoks besar. Di satu sisi, teknologi memberikan peluang yang luar biasa, akses informasi tanpa batas, dan inovasi pembelajaran digital. Namun, di sisi lain muncul ancaman moral seperti lonjakan cyberbullying, ujaran kebencian, hingga penurunan etika akibat aksesnya keteladanan langsung. Nah, transformasi ini membuktikan bahwa siswa membutuhkan lebih dari sekedar literasi alat, tapi mereka membutuhkan panduan moral. Kami melihat adanya kesenjangan paradigma dalam riset-riset ini, banyak kajian yang fokus pada aspek pedagogi kontemporer dan integrasi teknologi, namun melupakan akar historis. Terdapat ruang kosong dalam literatur yang menggabungkan kearifan klasik dengan masalah digital masa kini. Inilah celah yang nanti ingin kami isi. Sumber utama kajian ini adalah Kitab Dawur Al-Mu'alim, karya Faiz bin Abdul Al-Karim. Gagasan dari inti kitab ini menegaskan bahwa guru memikul tanggung jawab yang luas, membina peserta didik secara intelektual, moral, spiritual melalui keteladanan sehari-hari. Kami membedah teks ini untuk mengintegrasikan nilai yang masih sangat relevan bagi pendidikan modern. Riset ini menggunakan metode kepustakaan atau library research dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui teknik konten analisis. Kami melakukan unitisasi dan kategorisasi teks untuk memastikan hasil interpretasi yang sistematis dan objektif mengenai peran guru pendidikan agama Islam. Hasil dari rekonstruksi kami menunjukkan bahwa guru tidak boleh hanya sekedar menjadi pengajar di layar. Guru harus menjalankan 3 fungsi holistik. Yang pertama yaitu sebagai mu'alim yang mentransfer ilmu. Kemudian yang kedua adalah murabi yang membimbing spiritualitas agar siswa tangguh menghadapi disrupsi. Kemudian yang ketiga adalah mu'adib yang menanamkan adab serta etika dalam menyaring informasi. Dimensi pertama adalah keteladanan atau qudwah hasanah. Di dunia digital, keteladanan bukan lagi sekedar sikap pasif, ia adalah strategi pedagogis yang aktif yang terlihat dari integritas guru, cara mereka berinteraksi di media sosial, dan jejak digital yang ditinggalkan. Ini adalah faktor yang fundamental dalam membentuk kesadaran moral siswa. Dimensi yang kedua adalah penggabungan nilai ilahiyah dengan literasi digital. Pendidikan tidak boleh steril dari nilai ketuhanan. Dengan landasan Al-Quran dan As-Sunnah, penggunaan teknologi tidak akan menjadi alat yang destruktif, melainkan sarana bagi siswa untuk menginternalisasi keimanan di tengah dinamika masyarakat digital. Dimensi yang ketiga menempatkan guru sebagai mu'adib atau kompas moral. Di tengah arus informasi yang liar, hoaks, dan fenomena post-truth, guru berfungsi sebagai navigator. Guru bertugas membimbing agar siswa mampu menggunakan teknologi secara etis dan mengubah ruang digital menjadi tempat yang beradab. Matriks komparasi pendidik transaksional versus pendidik holistik. Jika kita bandingkan, pendidik transaksional hanya fokus pada transfer informasi kognitif, namun pendidik holistik dalam perspektif klasik fokus pada pembinaan kepribadian secara menyeluruh. Hasilnya jelas, bukan sekedar siswa yang cerdas secara teknis, tetapi generasi digital dengan ketahanan etika yang kuat. Model rekonstruksi yang kami tawarkan adalah sintesis antara era klasik dan kontemporer. Literasi digital dan inovasi tanpa keteladanan moral akan melahirkan kecerdasan yang destruktif. Sebaliknya, kearifan Islam klasik memberikan roh etik pada kecanggihan teknologi. Secara praktis, kami merekomendasikan 3 hal. Pertama,
penguatan literasi digital berbasis nilai, kedua, revitalisasi keteladanan dan rekrutmen guru, dan yang ketiga adalah integrasi kurikulum yang meleburkan ilmu modern dengan bimbingan akhlak yang secara terpadu. Baik, sebagai penutup, mari kita ingat, masa depan pendidikan digital tidak terletak pada kecanggihan teknologi semata, melainkan pada kedalaman moral pendidiknya. Terima kasih atas perhatian Anda. Mari kita teruskan diskusi di kolom komentar. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.